berdoa, agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih sudah bergabung di kelas Bu Guru. Di Zoom meeting kali ini kita akan membahas materi matematika. Kemarin kalian sudah mengerjakan tugas matematika, penjumlahan, pecahan campuran, dan juga kalian sudah mengerjakan PHO ya. Ada yang masuk lagi, ada yang keluar, kemudian masuk lagi. Ada yang masuk lagi sebentar. Ya. Ditekan itu ya, yang join audio yang di sebelah kiri HP-nya itu diklik ya, biar bisa dengar suara Bu Guru. Praditya. Wawis join lagi. Ya. Ini, yang ini. Yang ini ya, diklik yang ini. Ya, sekarang kita, nah, ya, siapa nih Praditya lagi? Ya, dicoba dulu. Kalau nggak bisa pakai headset ya, coba pakai headset. Nah, kita akan ke penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Sebentar. Ini ada yang masuk lagi, sebentar ya. Nah, sekarang kita akan mulai materinya ya. Ada yang masuk lagi? Ya. Kita akan belajar. Ya, kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan dalam berbagai bentuk. Kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan dalam berbagai bentuk. Yang pertama, itu yang ini yang paling atas. Ini adalah contoh dari pecahan biasa. Contohnya itu ada 1/2, 2/3, 4/7, dan seterusnya. Itu pecahan biasa ya. Kemudian ada pecahan campuran. Pecahan campuran itu terdiri dari bilangan bulat. Yang ini bilangan bulat ya, 2. Kemudian ada pecahan biasanya. Jadi pecahan campuran itu dibaca 2, 1/2, 4, 3/5, 12, 1/3, dan seterusnya. Itu adalah pecahan campuran ya. Kemudian pecahan desimal itu ada komanya ya, pecahan desimal itu ada komanya. Contohnya ini, ada 0,1, ada 1,5, 25,3, 3,4. Jadi ingat yang sebelah kiri dari koma ini namanya satuan. Setelah koma yang ada angka di sebelah kanan itu namanya per 10 ya. Jadi 1,5 ini 1 itu adalah satuannya dan 5 itu adalah per 10 ya. Di 25,3 5 ini adalah satuannya,
2 ini adalah puluhannya. Kemudian 3 ini adalah per 10-nya, ya. Kalau di 3,421, 3 ini adalah satuan, 4 ini adalah per 10, 2-nya ini per 100, 1-nya ini per 1000, ya. Kemudian ada pecahan dalam bentuk persen, misalnya 5%. Ingat ya, persen itu artinya per 100, jadi 5% ini jika kita rubah ke dalam bentuk pecahan menjadi 5 per 100. Ya, contoh yang kedua ada 22%. Jadi persen itu adalah per 100. Jadi jika 22% itu artinya 22 per 100. Ya. Jadi kalian ingat kembali cara mengubah suatu bentuk pecahan ke bentuk pecahan yang lainnya itu sudah kalian pelajari di kelas 4. Nah, untuk yang kedua kita akan menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan campuran, ya. Ada dua cara di sini menjumlahkan pecahan biasa dengan campuran. Yang pertama itu kita bisa merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa atau sebaliknya, ya. Yang pertama kita akan membahas tentang merubah pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa. Contohnya 3/5 ini adalah pecahan biasa ditambah 2/1/4 ini adalah pecahan campuran, ya. Bagaimana caranya merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Tinggal dikali tambah seperti ini, ya. Kan kemarin sudah dikali tambah, ya. Dikali tambah. Jadi 3/5 ditambah ini 4 dikali 2 ditambah 1. Jadi 4 dikali 2 itu 8. 8 ditambah 1 hasilnya 9. Jadi pecahan biasa dari 2/1/4 itu adalah 9/4. Ya. Nah, sekarang apakah sudah bisa kita jumlahkan? Yang ini belum, ya, karena belum sama penyebutnya. Jadi kita samakan dulu penyebutnya. Sama seperti kemarin, ya, kita mencari KPK-nya dari 5 dan 4. Berapa KPK dari 5 dan 4? KPK dari 5 dan 4 adalah 20, ya. Ingat lagi cara mencari KPK. Jadi 5 ini dikali berapa biar 20? 5 dikali 4. Kalau penyebutnya dikali 4, maka pembilangnya juga dikali 4. Ditambah 4, penyebutnya ini dikali berapa biar jadi 20? Yaitu dikali 5. 9 juga pembilangnya dikali 5. Ya. Kemudian, jadi 3 kali 4 hasilnya adalah 12/20. Ditambah 9 dikali 5 itu 45/20. Nah, sekarang ini baru sudah sama penyebutnya. Sama-sama 20, jika sudah sama penyebutnya, maka bisa kita jumlahkan. 12 ditambah 45 adalah 57. 57/20. Ya. Dari 57/20 ini, kita bisa rubah menjadi pecahan campuran. Jika kita sederhanakan ini tidak bisa, ya. Biasanya itu tergantung soal. Jika soalnya adalah pilihan ganda, misalnya soalnya ingin menjadi pecahan campuran, maka kita rubah menjadi pecahan campuran. Jika pilihan gandanya ingin menjadi pecahan biasa, maka kita rubah menjadi pecahan biasa. Nah, untuk merubah pecahan 57/20 ini, artinya kan 57 yang ini, ya. Artinya kan 57 dibagi 20. Ya, 57 ingat lagi bagaimana pembagian susun. 57 dibagi 20. 57 dibagi 20. 20 ini kira-kira dikali berapa agar hasilnya mendekati 57. 20 dikali 2. Ya, hasilnya kita taruh di atas yang di kotak ini hasilnya, ya. 57 dibagi 20 itu 2. 2 dikali 20 adalah 40. 40-nya kita taruh di bawah 57. Setelah itu kita kurang. 57 dikurang 40 adalah 17. 17 ini tidak bisa lagi kita bagi dengan 20, ya. Maka pembagiannya kita cukupkan sampai di sini. Jadi hasilnya pecahan campuran dari 57/20 itu adalah 2 hasilnya yang di kotak ini.
sisanya itu 17 yang di bawah ini ya, sisanya 17 per 20 pembaginya. Ya, jadi pecahan campuran dari 57 per 20 adalah 2, 17 per 20. Nah, cara yang kedua, kan yang cara yang pertama ini kita merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kalau cara yang kedua itu kita merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Ya, dari pecahan biasa kita rubah menjadi campuran. Nah, ini lihat contohnya itu ada 13 per 4 ditambah 12 4 per 6 itu hasilnya berapa? Kan kalian bilang kalau cara yang kedua itu lebih mudah daripada cara yang pertama. Kalau yang ini seperti cara pertama ya, kita rubah dia menjadi pecahan biasa yang kemarin. Kalau ini seperti cara yang kedua. Lihat, ini kan pecahan 13 per 4, ini pecahan biasa. Kita rubah menjadi pecahan campuran. Kayak gini ya, caranya seperti ini. Kita bagi 13 per 4 dulu. Kita akan merubahnya menjadi pecahan campuran. 13 dibagi 4. 13 per 4 ini sama artinya dengan 13 dibagi 4. Ya. Jangan dicoret-coret ya. 13 dibagi 4 ya. Ini artinya 13 dibagi 4. Siapa yang coret ini? Ehsan tadi yang coret nih. Ya, perhatikan ya. Ini ada yang coret. Ya, jadi 13 dibagi 4. 13 dibagi 4, 4 itu dikali berapa agar hasilnya mendekati 13. 4 itu dikali 3 ya. 4 dikali 3, jadi hasilnya 13 dibagi 4 itu adalah 3. Kita tulis 3-nya di atas. Kemudian 3 dikali 4 itu 12. Kemudian baru dikurang 13 dikurangi 12, itu adalah hasilnya 1. Jadi pecahan campuran dari 13 per 4 ini adalah 3, 1 per 4. 3 ini adalah hasilnya yang di atas, yang di kotak ini ya. Kemudian 1 ini adalah sisanya yang di bawah, per pembaginya itu 4. Ya. Ditambah pecahan campuran di sebelahnya 12, 3 per 6. Jadi kita pisahkan dulu ya bilangan bulatnya. Ini bilangan bulatnya ini 3 ditambah 12. Ya, ini bilangan bulatnya. Kita jumlahkan sesama bilangan bulat, kemudian yang lainnya kita jumlahkan sesama pecahan biasa. Jadi 3 ditambah 12 itu hasilnya 15 ditambah. Nah, untuk menjumlahkan pecahan biasa ini sama ya, kita harus mencari KPK dari 5 dan 6. KPK dari 5 dan 6 itu adalah berapa? KPK dari 4 dan 6 ya. Bukan 5 dan 6. KPK dari 4 dan 6 itu adalah 24 ya. Nah, jadi 4 ini kita kali berapa biar menjadi 24 KPK-nya? Kita kali 6 dan 1 pembilangnya juga dikali 6. Begitu juga dengan yang 3 per 6. 6-nya itu dikali 4 agar 24 hasilnya. Jadi pembilangnya juga dikali 4. Ya, sehingga ini yang 15 ini tetap ditulis ya, karena ini adalah hasil dari penjumlahan 3 ditambah 12. 3 ditambah 12 adalah 15. Jadi kita ketemu hasilnya 1 dikali 6 itu 6, per 4 dikali 6 itu 24, ditambah 3 dikali 4 itu 12, per 6 dikali 4 itu adalah 24. Ini kan sudah sama ini penyebutnya, sama-sama 24, maka bisa kita jumlahkan. Jadi 6 ditambah 12 itu hasilnya adalah 18 per 24. Ya. Jadi hasil ini siapa yang coret ini? Bukan Bu Guru yang nyoretnya. Jadi hasilnya itu adalah 18 per 24 ya. 18 per 24 ini masih menjadi pecahan yang besar ya. Jadi kita bisa sederhanakan 18 dan 24 ini dengan cara mencari
FPB dari 18 dan 24. Begini caranya mencari FPB ya. Ini caranya mencari FPB. Ini tadi tolong siapa yang coret? Ini Ehsan kayaknya yang coret. Ya. Kemarin mungkin kalian di kelas 4 belajar mencari FPB dan KPK dengan cara pohon faktor ya. Tapi kalau ini dengan cara yang lebih mudah, guru share dengan cara yang lebih mudah. Jadi kita membagi 18 dan 24 ini dengan bilangan prima. Bilangan prima itu dimulai dari 2, kemudian 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ya. Jadi 9 dan 15 itu bukan termasuk bilangan prima. Kenapa? Karena dia bisa dibagi dengan bilangan prima lainnya. Ini sudah dipelajari di kelas 4 ya. Jadi kita bagi 18 ini karena 18 dan 24 ini adalah bilangan genap, maka kita bagi dengan 2. 18 itu hasilnya 9. 24 dibagi 2 itu hasilnya 12. Kemudian kita bagi 2 lagi. Kan 9 ini tidak bisa dibagi 2, maka tetap kita tulis 9. Jadi hanya 12 ini saja yang bisa kita bagi 2. 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Kemudian kita bagi 2 lagi, 9 itu tidak bisa dibagi 2, maka tetap kita tulis 9 di sini. Kalau 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Ya. Kemudian karena ini adalah 9 dan 3, kita bagi 3 ya. Bilangan prima yang kedua adalah 3, kita bagi dengan 3. 9 bagi 3 itu hasilnya 3. 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Nah, karena ini belum 1-1, jadi kita bagi 3 lagi. 3 dibagi 3 adalah 1. Kalau 1 dibagi 3 kan tidak bisa, jadi tetap 1. Nah, ini dia FPB-nya itu adalah bilangan prima yang sama-sama bisa membagi kedua bilangan ini. 18 dan 24 itu bisa dibagi dengan 2, yang guru lingkari ini 2 dan 3. Kalau yang lainnya kan tidak bisa, ini 9 tidak bisa dibagi 2, jadi 2 dikali 3 FPB-nya. Kalau KPK-nya itu ditulis semua ya, 2 dikali 2, dikali 2, dikali 3, dikali 3. Itu adalah FPB-nya, jadi FPB-nya itu dari 18 dan 24. Nah, seperti itu. Kemudian sekarang kita akan gimana caranya hilangin ini garis ini ya. Nah, kita akan merubah yang kedua, yaitu penjumlahan dengan desimal ya. Yang pertama kita bisa merubah pecahan desimal itu menjadi pecahan biasa. Ya, pecahan desimal yang ini yang ada komanya ini yang pecahan desimal, contohnya pecahan 3/8 ditambah 0,35. Jadi ingat, ini 0,35 ini kita rubah dulu menjadi kan ini 0,35. 0 ini adalah satuannya, 3 ini adalah per 10, 5 ini adalah per 100. Jadi 0,35 ini dia per 100. Jadi bentuk dari pecahan biasa dari 0,35 itu adalah 35 per 100. Ya, karena 3 ini adalah per 10, 5 ini per 100. Jadi dia 35 per 100. Pecahan desimal, pecahan biasa dari 0,35. Ya, 35 per 100. Nah, 35 per 100 ini bisa kita sederhanakan lagi ya menjadi pecahan yang lebih sederhana agar nanti kita mengalinya tidak terlalu banyak. Kita bagi, kita cari FPB dari 35 dan 100 itu adalah 5. Ya, jadi 35 dibagi 5 hasilnya adalah 7. 100 dibagi 5 hasilnya adalah 20. Jadi bentuk pecahan paling sederhana dari 35 per 100 adalah 7 per 20. Jadi di sini 3 per 5 ditambah 7 per 20 jadinya ya. Nah, kemudian setelah itu apa yang kita lakukan? Apakah ini sudah bisa dijumlahkan? Belum bisa dijumlahkan ya, karena penyebutnya belum sama. Jadi kita cari KPK-nya terlebih dahulu. Jadi untuk menjumlahkan, mengurangkan penyebut itu harus samakan penyebut dahulu ya. Kita cari KPK dari 5 dan 20 itu adalah 20.
Ya, karena 7/20 ini sudah 20 penyebutnya, maka kita hanya merubah yang 3/5. 5 ini dikali berapa biar hasilnya 20? 5 ini dikali 4, maka 3 juga dikali 4. Ya, sehingga diperoleh 3 dikali 4 hasilnya 12/20 ditambah 7/20. Ya, jika sudah sama penyebutnya seperti ini, maka sudah bisa dijumlahkan. Jadi 12 ditambah 7 hasilnya adalah 19/20. Apakah 19/20 ini bisa kita sederhanakan lagi pecahannya? Tidak bisa ya, karena 19 dan 20 tidak bisa sama-sama dibagi, 2 atau 3 tidak habis. Jadi ini adalah pecahannya yang paling sederhana. Kemudian Guru. di sini ya. Siapa nih? Nah, contohnya yang kedua itu adalah kita bisa merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal ya. Pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Kalau ini kita merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Dan yang kedua adalah kita akan merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Ya. Misalnya pecahan biasanya itu adalah yang ini ya, pecahan biasanya misalnya 3/5 ya. Misalnya 3/5 ditambah 12,6 ya. Misalnya 12,6 sama dengan berapa? Nah, sekarang kita akan rubah yang 3/5 ini menjadi pecahan desimal misalnya ya. Nah, bagaimana caranya merubah pecahan 3/5 ini menjadi pecahan desimal? Nah, pecahan desimal itu ada yang per 10, ada yang per 100, ada yang per 1000 ya. Jadi untuk merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, kita bisa gunakan desimal itu ada per 10, ada per 100, dan per 1000, dan seterusnya ya. Jadi ini kan 5. 5 ini masih 3/5 ya. Jadi kita rubah dia agar menjadi per 10. 5 ini kita kali berapa dia agar jadi per 10? Kita kali 2. Ya. Kalau 5-nya dikali 2, maka 3-nya juga dikali 2. Maka hasilnya adalah 3 dikali 2 itu adalah 6/10. Ya. Ini kan sudah 6/10. 6/10 ini artinya 0,6. Ya. Karena ini adalah per 10, jadi 6-nya itu adalah per 10-nya. Jadi 0,6. Maka kita bisa ini jadi 0,6. Ya, dari pecahan 3/5 ini sudah kita rubah menjadi pecahan desimal menjadi 0,6 ditambah 12,6. Berapa? Berapa 0,6 ditambah 12,6? Jadi kita samakan ya, kita urutkan letak komanya. Kita urutkan letak komanya. Jadi hasilnya adalah 13 ya, 2. Ya, betul enggak 13,2 hasilnya? Ini jika soalnya menginginkan
Pilihan gandanya menginginkan jawabannya adalah dalam bentuk pecahan desimal. Kalian bisa rubah pecahan biasa ini menjadi pecahan desimal. Dengan cara pecahan desimal itu dirubah dengan cara merubah penyebutnya menjadi per 10, per 100, atau per 1000. Ya. Sudah ini ya, kalian pelajari di kelas 4 ya, yang merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Jadi kita 5 ini kita rubah menjadi per 10. 5 ini penyebutnya dikali berapa biar jadi per 10, yaitu dikali 2. Maka 3 juga dikali 2, maka hasilnya adalah 6 per 10. 6 per 10 ini artinya adalah 0,6. Seperti itu. Jadi kita bisa jumlahkan 0,6 ditambah 12,6, hasilnya adalah 13,2. Kemudian contoh selanjutnya misalnya. Contoh selanjutnya ya, kita merubah pecahan biasa ya, misalnya dari ini, bentar. Misalnya kita merubah dari 4/25. Ingat desimal itu adalah per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya ya. Nah, dari 4/5 ini kita akan rubah menjadi pecahan desimal. 25 ini bisa enggak kita rubah menjadi per 10? Kan enggak bisa, karena dia sudah menjadi 25. Maka 25 ini kita rubah menjadi per 100. Berapa? Agar dia menjadi 100, 25-nya dikali berapa biar jadi 100? 25-nya ini dikali berapa biar menjadi 100? 25 kali 4. 4. Ya, betul, dikali 4. Maka pembilangnya juga dikali 4. Ini sudah ya di kelas 4, tapi Bu Guru ulangi lagi biar kalian lebih ingat. Jadi 4 dikali 4 hasilnya adalah 16. 25 dikali 4 hasilnya adalah 100. Ya. Jadi ini adalah bentuk pecahan desimal dari 4/25 itu adalah, karena ini per 100, maka dia 0,16. Ya. Jadi pecahan desimal dari 4/25 itu adalah 0,16. Ya, 0,16. Kemudian contohnya yang kedua, misalnya jadi materinya cukup sampai di sini saja ya. Stop share. Jadi materinya sampai di sini. Jadi nanti Bu Guru akan kasih kalian hanya 3 soal tentang yang tadi ya. 3 soal tentang yang tadi. Mana? Nanti Bu Guru share di grup ya. Apakah ada pertanyaan? Nggak ada. Siapa ini? Aryasta nih. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Ya, Bu. Nggak ada. Nggak ada. Ada, Bu. Nggak ada. Ada, Bu. Ada, Bu. Semuanya nggak ada. Ada, Bu. Dah, siap. Yang mana? Ada, Bu. Ada. Apa? Coba. Nggak ada. Ada pertanyaan enggak? Ini lumayan susah ya materinya ya. Kita akan menjumlahkan berbagai bentuk pecahan. Ada pertanyaan? Ada. Siapa itu? Soal yang kemarin seperti itu apa? Siapa yang bilang ada? Ini tadi siapa yang coret ya? Kayaknya tadi kayak ada coretan Ehsan kayaknya yang coret tadi. Ya, Bu. Ini belum. Ada pertanyaan, Bu. Ini baru. Oh, masih di.
Caranya jadi kayak gini. Bu Guru jelaskan sekali lagi. Ya. Menjumlahkan pecahan biasa dengan campuran. Ini sama kayak yang apa namanya? Sudah tidak ada yang ngomong ya, sudah tidak ada yang gini ya. Nah ini ya, coba penjumlahan pecahan biasa dengan campuran. Belum Bu Guru share screen ya. Belum Bu Guru share screen, sebentar. Share. Nah yang ini nah ini kita bisa merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa ya. Jadi pecahan yang ini, campuran ini yang kita rubah menjadi pecahan biasa. Caranya adalah dikali tambah seperti cara satu yang kemarin Bu Guru jelaskan. Baru kemudian disamakan penyebutnya dengan mencari KPK-nya. Baru kita bisa jumlahkan. Setelah itu jika dia masih besar, hasilnya ini kan 57/20 bisa kita sederhanakan menjadi pecahan campuran ya. Kemudian yang kedua itu kita bisa merubah pecahan biasa menjadi campuran. Pecahan biasa yang ini ya, yang 13/4 ini kan ini seperti cara yang kedua kemarin. Kita jumlahkan sama-sama bilangan bulatnya, kemudian kita jumlahkan sama-sama bilangan pecahan biasanya. Tapi ini ya sudah. Lagi Zoom Pak. Ya. Jadi 13/4 ini kita rubah menjadi pecahan campurannya dengan cara membaginya. 13/4 itu 13 dibagi 4. Ketemu hasilnya 31/4. Jadi bisa kita jumlahkan sama-sama bilangan bulatnya ditambah sama-sama pecahan biasanya. Kemudian kita samakan penyebutnya lagi 4 dan 6 ini agar bisa dijumlahkan dengan cara mencari KPK. Jika sudah ketemu maka ketemu hasilnya jadi 18/24. Nah 18/24 ini kan pecahannya masih besar. Jadi kita bisa sederhanakan lagi dengan cara mencari FPB dari 18 dan 24. Caranya seperti ini. Kalau di kelas 4 mungkin kalian dijelaskan menggunakan KPK. Dengan cara pohon faktor. Jadi seperti ini ya. Jadi kita cari dari 18 dan 24. Kita bagi dengan bilangan prima 2. 18 bagi 2 itu 9, 24 dibagi 2 itu 12. Kalau 18 dibagi 2 lagi, ini kan 9 dibagi 2 tidak bisa, jadi tetap kita tulis 9, 12 dibagi 2 itu 6, dan seterusnya. Jadi FPB itu adalah bilangan prima yang sama-sama bisa membagi 18 dan 24. 18 dan 24 ini kan ini dibagi 2 dia bisa ya, hasilnya 9, hasilnya 12. Kalau yang lainnya hanya ini yang bisa hanya 12 yang bisa dibagi 6. Yang ini hanya 6 yang bisa dibagi 2. Kemudian yang ini ya, 9 ini bisa dibagi 3, 3 ini bisa dibagi 3 hasilnya 1. Jadi FPB-nya itu adalah 2 dikali 3 hasilnya 6. Kalau KPK-nya itu ini semua ya. Kita tulis dari bilangan prima 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. Jadi KPK-nya dari 18 dan 24 itu adalah 72. Nah, kemudian yang ini penjumlahan pecahan biasa dengan desimal. Kita bisa merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa ya. Contohnya ini, pecahan desimal ini kita rubah menjadi pecahan biasa. Ini ingat ya, ini kata Bu Guru ini per 10, yang 3 ini adalah per 10, 5 ini adalah per 100. Jadi 0,35 artinya pecahan biasanya 35/100. 35/100 ini masih besar pecahannya, maka bisa kita sederhanakan dengan mencari FPB dari 35 dan 100. FPB-nya itu adalah 5. Ya, mencari FPB ini sudah di kelas 4 ya. Jadi 35 dibagi 5, 100 dibagi 5 hasilnya 7/20. Jadi 35/5 ditambah 7/20. Nah, setelah itu kita bisa samakan penyebutnya dengan mencari KPK dari 5 dan 20. Kalau sudah sama penyebutnya seperti ini baru bisa dijumlahkan. Nah, 19/20 ini merupakan
pecahan yang paling sederhana, jadi tidak bisa dibagi lagi atau dirubah menjadi bentuk pecahan campuran, maka cukup sampai di sini. Kemudian contohnya yang sebaliknya, kita bisa merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Ingat, untuk merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, desimal itu adalah pecahan yang ada per 10, per 100, dan per 1000. Jadi untuk merubah pecahan 3/5 ini ke pecahan ke desimal, kita bisa merubahnya ke per 10. Per 10 berarti penyebutnya ini kita rubah menjadi per 10. Berarti 5 yang dari 3/5 ini, 5 kita kali 2 agar hasilnya 10. 3 dikali 2 itu, kalau misalnya penyebutnya ini 5 dikali 2, maka pembilangnya juga dikali 2. Harus sama ya, jadi 6 per 10. Jadi kita lihat, ini kan per 10. Jadi dia 0,6 karena 6 ini adalah per 10-nya. Ya, jadi 0,6. Kemudian contohnya yang kedua misalnya 4/25 ya. Kita mau rubah dia menjadi per 10 kan enggak bisa. 25 dikali berapa agar dia menjadi 10 kan enggak bisa. Berarti kita 25 kita rubah menjadi per 100. Jadi 25 dikali 4 hasilnya adalah 100, maka pembilangnya yang di atas juga kita kali 4. Jadi 4 dikali 4 itu adalah 16. Jadi 16 per 100. 16 per 100 ini kan ini dia per 100, berarti ada 2 angka di belakang koma, jadi 0,16. Bagaimana misalnya contoh yang kedua, yaitu bilangan, misalnya ya, bilangannya itu adalah 12 per 25, itu berapa? Bilangan desimalnya. Sama ya, kita akan merubah penyebutnya ini, yang 25 ini menjadi per 100, maka 25 ini kita kali 4, 12 juga dikali 4. Sama dengan 12 dikali 4 berapa? 25 dikali 4, 100 ya. 12 dikali 4, 48 ya. Nah, 48. Sama ya, karena ini adalah per 100, maka hasilnya adalah 0,48. Jadi seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan? Tunggu. Ada. Siapa itu? Saya, Bu. Saya. Oh ya, Ariasta, gimana? Kalau ada nggak ngerti pakai video, Bu. Apa? Kalau kalau ada pakai apa? Bentar ya, sebentar ya. Ariasta, bentar dulu. Semuanya. Ini. Ayo, gimana? Diulangi lagi. Enggak, belum kedengeran suaranya ya. Bentar. Bisa dibuka unmute-nya. Silakan. Unmute. Ya, gimana? Ada pertanyaan tadi katanya ada. Apa pertanyaannya? Ya, apa, Bu? Arya Satya, apa? Gimana pertanyaannya? Ada nggak ada pembahasan ada cara satu, Bu. Yang tugas kemarin? Yang tugas kemarin ya?
Sudah Bu Guru share di grup ya videonya yang cara 1. Ya, udah ya. Coba Arya Satya, mana nih suaranya? Ya takut. Mana nih suaranya? Kenapa tulisannya?